Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski dunia. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci, di mana kita mempelajari semua kitab dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga Wahyu. Dalam pelajaran kita tentang surat Roma, kita telah sampai pada pasal yang keempat. Kita menyelesaikan pasal 3 di episode sebelumnya dan kita menyimpulkan bahwa kedua orang Yahudi dan non-Yahudi membutuhkan kebenaran. Orang Yahudi dan non-Yahudi menjadi sama dalam kebutuhan akan kebenaran. Kebenaran Yahweh dinyatakan dan ditawarkan kepada semua orang dengan iman. Sarana orang Yahudi dan non-Yahudi untuk memperoleh kebenaran adalah iman dan bukan perbuatan hukum. Hari ini kita akan selesai mempelajari pasal yang keempat. Saya mendorong Anda untuk mempersiapkan Alkitab Anda untuk bergabung dengan kami. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Riyad. Juga hadirin yang telah bergabung di studio, selamat datang. Saudara Yosef, seorang penyair menulis bait berikut tentang memperoleh pengampunan dosa dan kebenaran. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya dan yang cacatnya ditutupi. Sebab aku dibenarkan bukan oleh hukum, tetapi oleh-Mu sendiri aku dibersihkan. Kebenaran dinyatakan dan yang lainnya sia-sia. Semua usaha untuk mendapatkan kebenaran adalah sia-sia. Engkau menjadi kebenaranku, karenanya aku mengingat perbuatanmu. Engkau memberiku hidup agar aku bisa hidup untuk-Mu. Saya membutuhkan komentar Anda tentang kata-kata yang indah ini. Kata-kata indah ini pasti pernah diucapkan oleh seseorang yang tampaknya telah mengalami ketidakmungkinan mencapai kebenaran dalam segala hal dan cara. Tentu saja orang bijak atau pemikir yang berkeinginan untuk menetapkan pendiriannya di hadapan Tuhan akan mencari kebenaran dari satu-satunya Tuhan. Manusia mencarinya di perjanjian lama melalui karya hukum, tapi sayangnya tidak seorang pun mencapai kebenaran Allah melalui perbuatan hukum sampai Kristus datang dan dengan bebas memberikan kebenaran sebagai hadiah kepada mereka jiwa-jiwa yang haus di padang belantara, di padang pasir. Itulah mengapa penulis kata-kata yang diberkati dan indah ini adalah orang yang merasakan ketidakmungkinannya untuk menyenangkan Tuhan dan menetapkan kedudukannya di hadapan Allah sampai Kristus datang dan memberikan hadiah yang luar biasa ini dengan cuma-cuma. Saya akan membaca ayat 1-9 dari pasal yang keempat. Jadi apakah yang akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah yang dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Seperti juga Daud menyebut berbahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya, yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau bagi orang tak bersunat? Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran. Bagian ini membangkitkan dua tokoh yang paling menonjol dalam perjanjian lama, yaitu Abraham dan Daud. Mengapa mereka dirujuk sehubungan dengan pembenaran oleh iman? Orang-orang Yahudi sangat bangga dengan Abraham dan ini
Jelas dalam Injil Yohanes pasal 8, mereka berkata bahwa Bapa kami ialah Abraham, kami tidak dilahirkan dari zina. Mengenai Daud, dia juga secara khusus menjadi subjek kebanggaan mereka. Allah menetapkan dua kesepakatan terpenting dalam Perjanjian Lama dengan kedua figur itu. Perjanjian tanah dengan Abraham dan perjanjian kerajaan dengan Daud. Yang disebut perjanjian Abraham dan perjanjian Daud. Tepat. Anda juga memperhatikan bahwa mereka adalah tokoh pertama yang disebutkan dalam perjanjian baru, kitab silsilah Yesus Kristus. Anak Daud, anak Abraham. Juga indah untuk diperlihatkan bahwa ada 4.000 tahun dari Adam sampai Kristus, dan Abraham datang tepat di antaranya, yaitu 2.000 tahun. Setelah Adam, Daud yang datang tepat di antara Abraham dan Kristus terpisah 1.000 tahun dari masing-masing. Anda mungkin menganggapnya sebagai puncak dalam kehidupan anak-anak Israel, objek kebanggaan mereka. Sembari belajar, kita mempertanyakan apakah di titik ini kita menemukan pembenaran karena perbuatan. Dengan ritual seperti sunat misalnya, atau karena iman. Dan pasal 4 membuktikan bahwa Abraham dibenarkan karena iman. Dan begitu juga Daud yang ketika jatuh dalam dosa, tidak menemukan pertolongan kecuali iman kepada Tuhan, Sang Pengampun dan Adil. Abraham hidup di hadapan hukum, dan dengan demikian mewakili era sebelum hukum. Daud mewakili era setelah hukum. Benar. Bagaimana mungkin mereka berdua menggambarkan kebenaran tanpa perbuatan hukum ketika mewakili dua era? Ia ingin mengatakan bahwa hukum tidak diberikan untuk memberikan pembenaran karena Abraham memang dibenarkan sebelum hukum. Tujuan hukum bukan untuk membenarkan manusia. Maka bagaimana Abraham bisa dibenarkan? Tujuannya adalah untuk membuktikan dosa manusia. Hukum datang agar kita dapat memperoleh pengetahuan tentang dosa. Dan ini yang dikatakan Paulus di ayat 20 pasal 3, oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi tujuan hukum bukan untuk memberi diriku pembenaran, jika tidak, bagaimana Abraham dibenarkan sebelum adanya hukum? Sebaliknya, tujuan hukum adalah untuk menyadarkan saya akan kondisi saya yang penuh dosa, sehingga saya mencari belas kasih-Nya yang muncul dalam diri Kristus. Ayat pertama mengatakan, jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Apakah arti dari Abraham bapa leluhur jasmani kita? Apa sebenarnya yang hendak dikatakan? Sebenarnya jika kita mengubah struktur ayat tersebut, maknanya akan menjadi lebih jelas jika sedikit diformat ulang untuk mengatakan apa yang sebenarnya Abraham, bapa leluhur jasmani kita, temukan. Konteksnya bukanlah apa yang ditemukan menurut daging, tapi apa adanya Abraham. Menjadi bapa kita, bapa orang Yahudi menurut daging. Kemudian kebapaan spiritual dimunculkan dalam ayat 11. Jadi, bapa spiritual akan dibahas nanti. Tapi di sini Abraham adalah bapa orang Yahudi menurut daging. Mereka berkata, kami adalah keturunan Abraham, dan Kristus memberitahu mereka, aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Jadi pertanyaannya adalah, apa yang ditemukan oleh Abraham, bapa bangsa Yahudi? Apakah dia menemukan pembenaran melalui hukum, melalui ritual, melalui sunat? Atau apakah dia menemukannya tanpa hukum karena dia ada sebelum itu, sebelum ritual? Apakah ia dibenarkan sebelum adanya sunat? Sekarang jelas. Terima kasih, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meskipun ku hilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Silakan pertanyaannya. Saya membaca di ayat 4 berkata, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tolong jelaskan ayat ini. Mohon jelaskan ayat ini, Saudara Yosef. Ya, apapun yang kita peroleh, kita mendapatkannya dengan salah satu dari dua cara. Cara pertama adalah untuk mendapatkannya dengan kasih karunia. Sedangkan yang kedua adalah mendapatkannya dengan jasa. Dia yang bekerja, upahnya tidak dihitung baginya sebagai anugerah tapi sebagai hutang. Dengan kata lain, ketika Anda bekerja untuk seseorang dan Anda mendapatkan bayaran bulanan atau mingguan atau dengan kontrak atau dengan cara lain, pertama, Anda bekerja dan setelah Anda menyelesaikan pekerjaan, Anda menerima gaji
atau upah Anda. Ini adalah tugas yang harus saya lakukan. Ini adalah tugas Anda yang harus Anda lakukan. Tapi dalam hal ini seolah-olah Anda adalah kreditur majikan. Pada akhir bulan kerja, Anda bisa berkata, itu hak saya. Engkau berhutang uang padaku. Ini tidak mungkin terjadi dengan Tuhan. Bagaimana mungkin manusia menjadi krediturnya Tuhan? Jadi dia yang menginginkan hidup yang kekal sebagai upah, dia menjadikan dirinya sebagai kreditur Allah. Sementara Tuhan tidak mungkin berhutang kepada manusia. Oleh karena itu, Tuhan menolak prinsip ini, namun ketika Tuhan memberi, dia memberi karena kasih karunia. Dia memberi untuk semua kehidupan dan nafas dan semua hal. Tuhan harus menjadi pencetus, dan bukan saya yang membantunya, sehingga dia wajib membayar kembali kepada saya. Tuhan tidak bekerja berdasarkan prinsip reaksi, sehingga dia adalah pelakunya dan inisiator dalam segala hal. Mari kita perhatikan ayat 3. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci tentang Abraham? Ya, Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kapan dan bagaimana ini terjadi? Kapan tepatnya ayat ini digenapi dalam diri Abraham? ketika Anda baca dalam Kejadian 15, Anda belajar bahwa Allah menjanjikan benih kepada Abraham. Pada suatu waktu, Abraham tidak memiliki keturunan. Tapi Alkitab memberitahu kita bahwa dia percaya pada Tuhan yang memperhitungkannya sebagai kebenaran, itu di Kejadian pasal 15 pada awal hubungan Allah dengan Abraham. Tuhan telah memberinya kekayaan besar dan mengatakan kepadanya, jangan takut Abram, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Abraham menjawab, apakah yang akan kau berikan kepadaku? Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak, dan yang mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Tetapi firman Tuhan, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu. Lalu percayalah Abraham pada Tuhan, maka Tuhan berhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Itu terjadi bertahun-tahun sebelumnya pasal 17 ketika sunat Abraham terjadi. Dengan cara yang sama ketika Daud disebut memberkati mereka yang kesalahannya telah diampuni dan yang dosanya telah ditutupi, Kitab Suci menunjukkan bahwa Daud juga dibenarkan oleh iman atau berbicara tentang pembenaran oleh iman. Tepat. Mohon sebutkan sebuah kejadian dari kehidupan Daud untuk menunjukkan kepada saya bagaimana Daud dibenarkan karena imannya. Ambil contoh dosa terkenal yang dilakukan oleh Daud. Apa yang dia katakan dalam Mazmur 51, sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelian, sekiranya ku persembahkan korban bakaran. Jika saya telah melakukan yang terkenal dosa Daud dan hukum telah menginstruksikan saya untuk mempersembahkan korban tertentu, Daud akan merasa lega. Tetapi tidak ada pengorbanan dalam hukum yang bisa membebaskan dari dosa. Apa yang akan kau lakukan, Daud? Jawabannya adalah, saya akan mencari belas kasihan Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Jadi meskipun dia hidup dalam zaman hukum, Daud menggunakan kasih karunia dan belas kasihan Tuhan. Dia tidak menemukan pengorbanan yang memadai dalam hukum untuk memecahkan masalahnya. Sebagai kelanjutan dari diskusi, ayat 9-11 berbunyi, adakah ucapan bahagia ini hanya berlaku bagi orang bersunat saja atau juga bagi orang tak bersunat? Dia berbicara tentang sunat dan tak sunat. Sebab telah kami katakan bahwa kepada Abraham iman diperhitungkan sebagai kebenaran ketika dia disunat atau tidak disunat. Bukan saat disunat tetapi saat tidak disunat. Dan dia menerima tanda sunat sebagai materai kebenaran iman yang dia miliki saat masih belum bersunat. Agar dia menjadi bapa semua orang yang percaya meskipun mereka tidak bersunat, agar kebenaran diperhitungkan juga kepada mereka. Di sini dikatakan tentang sunat dan tidak sunat. Mohon jelaskan tentang pergeseran dari tidak bersunat ke bersunat dan apa makna spiritualnya bagi kita dalam sunat Abraham seperti yang kita pelajari dalam Kejadian 17. Seperti yang kita pelajari, sunat Abraham terjadi dalam Kejadian 17, yaitu sekitar 25 tahun setelah imannya diperhitungkan kepadanya untuk kebenaran dalam Kejadian pasal 15. Jadi dia disunat pada usia 99 tahun tetapi percaya kepada Tuhan pada usia 75 tahun. Jadi itu sebelum sunat. Iman Mendahului, pembenaran mendahului sunat. Bagian itu memberitahu kita bahwa pembenaran tidak hanya ada sebelum hukum berlaku, karena Abraham 500 tahun sebelum hukum, tetapi juga sebelum ritual karena sunat memiliki ritual. Jadi tidak ada praktik tertentu yang akan membenarkan Anda. Tidak ada penegakan hukum atau praktik apapun yang akan membenarkan Anda. Contohnya, ambil baptisan. Meskipun itu penting, itu tidak membenarkan Anda di hadapan Tuhan. Apakah baptisan itu penting? Ya. Tapi apakah melakukan praktik ritual apapun memberimu penerimaan di hadapan Allah? Tidak. Hanya imanmu yang sederhana yang akan memberimu penerimaan di hadapan Tuhan, sama seperti iman Abraham pada orang yang tidak bersunat.
Dia percaya pada Tuhan dan itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Sunat, seperti yang kita ketahui, adalah tanda lahiriah dari perjanjian Allah dengan Abraham. Saya ingin mengetahui makna sunat spiritualnya atau yang dimaksud dengan sunat hati. Makna rohani, Rasul Paulus mengklarifikasinya dalam beberapa bagian. Misalnya pada bagian akhir dari Roma 2, dia menjunjung tinggi sunat hati dalam roh. Dia benar-benar menanggalkan semua kepercayaan pada daging dan menentang praktik lahiriah dalam daging. Juga dalam Filipi 3 ayat 3 dia menyatakan karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh roh Allah dan bermegah dalam Kristus Yesus dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Itu artinya sunat yang benar. Bukan memotong bagian tubuh tetapi memotong kedagingan sepenuhnya. Artinya secara konsisten tidak menaruh kepercayaan dalam daging. Daging sama sekali tidak berharga untuk Tuhan. Ini adalah sunat dalam pengertian spiritualnya. Izinkan saya kembali menyatakan dan koreksi saya jika saya salah, sunat menyertai iman kepada Tuhan. Artinya Abraham pertama kali percaya kepada Tuhan yang diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Selanjutnya dia disunat sebagai tanda yang terlihat dari iman Tepat. ini. Sangat bagus. Urutan ini memblokir mereka yang mencoba menggunakan sunat untuk memperoleh keadilan dari Tuhan. Anda bisa mengeneralisasi konsep ini di luar sunat yang tidak dicari saat ini sebagai sarana pembenaran. Sunat adalah gambaran dari praktek apapun atau ritual atau apapun yang diminta dari saya untuk dilakukan karena takkan ada yang bisa memberi Anda penerimaan di hadapan Allah. Urutannya sangat relevan. Iman harus didahulukan dan kemudian praktiknya untuk mengungkapkan iman itu sendiri. Benar. Saya tidak memulai dengan praktek-praktek untuk mendapatkan kebenaran di hadapan Yahweh. Praktik-praktik ini tidak akan memberi Anda penerimaan di sisi Allah dan takkan terpenuhi kecuali dengan iman seperti Bapa kita Abraham. Benar, mari rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Silakan. Pasal 4 ayat 13 mengatakan sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya, bahwa ia akan memiliki dunia tetapi karena kebenaran. Berdasarkan iman, pertanyaannya, apa arti janji kepada Abraham atau keturunannya melalui kebenaran iman? Mohon jelaskan ayat ini, Saudara Yosef. Bagian itu membantah hubungan antara hukum dan warisan. Pemikiran yang sama diulang dalam Galatia pasal 3 yang membantu kita sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Ini memberitahu kita bahwa Allah memberikan warisan kepada Abraham tidak didasarkan pada perbuatan hukum, tetapi melalui kebenaran iman. Ini memberitahu kita bahwa semua karunia Allah kepada orang percaya sejati bukan karena pekerjaan ataupun ritual, tetapi oleh kebenaran melalui iman. Ketika Anda berkomentar, Abraham menerima kebenaran hanya karena iman, Anda menunjuk pada kejadian di mana dia tertidur lelap di Kejadian pasal 15. Ya, Atau bisa dibilang tidak bergerak. Seorang mati tidak melakukan tindakan apapun di hadapan Tuhan untuk memperoleh kebenaran. Tetapi Tuhanlah yang mengambil inisiatif. ya. Untuk menghindari kesalahpahaman, apakah ini berarti saya mendapatkan kebenaran tanpa usaha ataupun pembayaran? Ataukah sebenarnya ada biaya namun pembayarannya dilakukan langsung oleh Tuhan? Apakah ada biaya di sini? Bahkan Sang Rasul berbicara tentang biaya di pasal sebelumnya. Izinkan saya mengklarifikasi, surat ini berbicara tentang pembenaran. Apa dasar pembenaran? Kita melihat dasarnya di pasal 3 ketika Paulus memberitahu kita tentang pendamaian. Tuhan menetapkan Kristus sebagai pendamaian melalui iman dalam darahnya. Itulah dasar pembenaran. Namun di sini subjeknya bukanlah dasar biaya pembenaran, tetapi cara untuk mendapatkannya. Dasarnya diletakkan di salib Kristus. Pendamaian Kristus adalah dasar pembenaran, tetapi sarana untuk memperolehnya adalah iman dan hanya iman tanpa perbuatan hukum dan juga ritual. Saya ingin Anda mengomentari ayat 14 dan 15, sebab jika mereka yang mengharapkannya dan hukum Taurat, maka sia-sialah iman dan batalah janji itu.
Karena hukum Taurat membangkitkan murka Tuhan. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, maka di situ juga tidak ada pelanggaran. Apa arti bagian ini? Paulus menegaskan ide yang sama yang dia ungkapkan di seluruh pasal. Jika mereka yang menurut hukum adalah ahli waris, artinya jika pewarisan itu berdasarkan hukum, apa yang terjadi kemudian sebelumnya antara Abraham dan Tuhan? Ketika Tuhan memberi Abraham janji warisan tanpa hukum, itu berarti bahwa jika kita membatasi warisan untuk pembuatan hukum, iman menjadi batal dan janji menjadi tidak berpengaruh. Sejak hukum itu lahir 400 tahun setelah janji itu, kita menyimpulkan bahwa warisan itu tidak ada hubungannya dengan hukum, tetapi terhubung dengan Tuhan yang berjanji kepada Abraham. Allah ingin mengatakan sesuatu di ayat 16. Sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Bagaimana Tuhan ingin membuat janji itu pasti? Saya sangat menyukai ayat yang ke-16 yang Anda baca ini. Ini secara logis membangun suatu pemikiran di atas yang lain. Oleh karena itu, mengacu pada warisan, itu adalah iman. Mengapa warisan bergantung pada iman? Jawabannya adalah supaya terjadi menurut kasih karunia. Mengapa menurut kasih karunia? Jawabannya adalah supaya janji itu menjadi pasti. Jika saya bercerita dari sudut yang berbeda, jika warisan bukan karena iman, itu akan menjadi prestasi dan bukan akibat kasih karunia. Bagaimana jika itu karena prestasi? Apakah itu masalah? Jawabannya adalah jika warisan itu berdasarkan prestasi, sifatnya tidak Itu pasti. sebabnya ayat itu berbunyi, janji itu tidak berlaku. Persis, izinkan saya mengklarifikasi. Jika Tuhan beritahu saya, aku akan menerimamu di surga berdasarkan perbuatanmu. Saya mungkin merasa aman hari ini karena Perbuatan perbuatan baik salah. saya, tapi tidak aman besok karena kesalahan saya. Saya akan berfluktuasi sepanjang hidup saya antara perbuatan baik dan perbuatan salah. Dan janji itu tidak pernah pasti. Oleh karena itu, warisan oleh iman. Mengapa demikian? Sehingga akan sesuai dengan kasih karunia. Mengapa kasih karunia? Agar janji itu menjadi pasti ke semua benih, bukan hanya bagi mereka yang ahli hukum, tetapi juga bagi mereka yang beriman. Bapa kami Abraham yang adalah ayah dari kita semua. Anda mengatakan bahwa Bapa kita Abraham adalah ayah dari kita semua. Dia sering disebut Bapa kami Abraham. Ya. Bapa bagi semua orang beriman. Itulah alasan ayat 17 mengatakan, Engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa. Di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Apa arti dari Abraham adalah bapa orang beriman dan bagaimana hubungan kita dengan dia sebagai anak-anak? Pertama kali kata iman digunakan dalam kitab suci adalah dalam Kejadian pasal 15 ayat yang ke-6. Memang benar bahwa iman ada sebelum itu, tapi Allah bermaksud agar istilah ini tidak boleh digunakan terhadap Habel atau Henoh ataupun Nuh. Penyebutan pertama tentang iman atau percaya dalam Alkitab ada di Kejadian 15 ayat 6. Lalu percayalah Abraham pada Tuhan, maka Tuhan perhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Dalam pengertian itu, Abraham adalah ayah bagi kita semua. Siapakah kita semua? Semua orang percaya. Termasuk orang Yahudi? Ya. Hanya orang Yahudi? Tidak. Termasuk orang Yahudi dan bangsa-bangsa lain, karena ketika Abraham percaya kepada Tuhan, dalam Kejadian 15 ayat 6, dia belum mendapatkan tanda sunat. Oleh karena itu, dia adalah ayah dari orang yang bersunat dan tidak bersunat. Artinya dia adalah ayah bagi orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Dia adalah ayah bagi siapapun yang berkomunikasi dengan Tuhan dan berkat Tuhan dan karunia Tuhan berdasarkan iman. Jadi dia adalah bapa bagi semua orang yang mengikuti prinsipnya dalam menerima kebenaran. Oleh iman dan bukan perbuatan hukum. Ingatlah perbedaan ini, bahwa Abraham percaya kepada Allah yang bangkit, baik dalam kelahiran Ishak maupun pengorbanan Ishak. Bisakah Tuhan membangkitkan orang mati? Memang dia bisa. Dia mengangkat tubuh Abraham dan juga Sarah. Ketika Abraham akan mengorbankan Ishak, dia memiliki keyakinan bahwa jika dia mengorbankan membakar Ishak, Tuhan akan membangkitkannya. Adapun kita percaya bukan kepada dia yang akan membangkitkan, tapi kepada dia yang membangkitkan. Yesus Kristus dari kematian. Kita percaya pada pekerjaan yang sudah dilakukan, Allah membangkitkan Kristus dari kematian. Apakah ini terkait dengan ayat 18? Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ya. Apa artinya tidak ada dasar untuk berharap, namun berharap? Itu berarti bahwa tidak ada harapan dalam tubuhnya yang berumur 100 tahun. Apakah umur 100 tahun bisa melahirkan anak? Sarah saat itu berusia 90 tahun. Bisa 90 tahun mengandung? Itu bertentangan dengan harapan apapun. Namun dia berharap percaya pada firman Tuhan. Tuhan berkata dan dia percaya.
Oleh karena itu, melawan semua harapan, dia percaya dengan harapan bahwa dia bisa menjadi seorang ayah dari banyak bangsa, dipersembahkan oleh baik benih duniawi maupun rohani. Kata-kata yang luar biasa di ayat 25 akhiri pasal ini dengan Kristus kepadanya segala kemuliaan setelah kematian dan kebangkitannya yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Apa komentar Anda tentang ayat yang luar biasa ini? Injil berisi dua pemikiran utama, kematian Kristus dan kebangkitannya. 1 Korintus 15 ayat yang ketiga, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Inilah Injil, jadi ayat 25 menggambarkan Injil pada kita. Kristus dibebaskan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Kristus mati bukan karena dosanya sendiri, bahkan sebaliknya untuk dosa-dosa kita. Saya dan juga Anda dan dosa-dosa semua orang percaya sejati. Ketika Kristus bangkit dari kematian, Tuhan menegaskan bahwa dia menerima pengorbanan Kristus dan akibatnya membenarkan kita. Itu adalah biaya yang telah dibayarkan, Tepat. sehingga tidak ada yang bisa mengklaim bahwa Tuhan akan membenarkan dan memaafkan tanpa biaya ataupun tanpa dasar. Kematian Kristus di kayu salib dan kebangkitannya adalah dasar pendamaian dan pembenaran. Tepat. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati berkati. Anda. Kita rangkum episode ini bersama hadirin. Rasul Paulus merujuk pada dua tokoh perjanjian lama dalam pasal ini, Abraham dan Daud, sehubungan dengan memperoleh kebenaran Allah tanpa perbuatan hukum. Bagaimana ini dimanifestasikan pada Abraham dan juga Daud? Paulus merujuk mereka karena kepentingan mereka yang besar dalam masyarakat Yahudi. Dia ingin mengatakan orang-orang hebat ini apakah mereka dibenarkan berdasarkan prestasi dan perbuatan atau oleh iman? Sebenarnya oleh iman. Paulus juga membuktikan tujuan hukum itu bukan untuk membenarkan karena Abraham dibenarkan sebelum hukum itu ada. Juga, Daud yang hidup di bawah hukum tidak bernaung pada hukum ketika dia berdosa. Sebaliknya dia mencari belas kasihan Tuhan seperti dalam Mazmur 51. Bagus sekali. Apakah maksud dari Rasul Paulus dengan mengatakan bahwa janji kepada Abraham benihnya sudah melewati kebenaran iman? Paulus menyangkal adanya hubungan antara hukum dan warisan dan mengatakan bahwa Tuhan memberikan Abraham warisan bukan karena perbuatan yang dilakukannya tetapi karena kebenaran iman. Inti dari pelajaran ini bagi kita adalah ini rahmat Tuhan menjangkau setiap orang bukan dengan melakukan ritual tetapi dengan kebenaran iman. Mengetahui bahwa iman ada pada pengorbanan Tuhan Yesus yang mempersembahkan dirinya sebagai pendamaian bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, kita Tuhan lanjutkan di memberkati Anda. episode selanjutnya. إذ دخلت قدسك ورأيت عرشك كلهم من حولك ينشدون مجدك أخجلتني صورتي وصرخت ويلتي هل نظيري ينفع لسيدي منيتي يا سيدي أذهب حيث تريد فكل ما في يدي لسيد المجيد لم أعد لأبتغي لم أعد ربي أريد فليكن مجد اسمك رسالتي عند طهر عرشك أدرك نجاستي من أنا يا سيدي كي تجيب طلبتي مس ربي شفتي بلهيب جمرك عندها أستمع لأمرك. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski dunia. Ubah
dan bebaskan aku.